Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah atas nikmat dan karunia yang telah Allah berikan kepada kita. Allah masih memberikan kita nikmat sehat, umur panjang, serta kesempatan bertemu kembali dengan Idul Adha 1442 Hijriah meski dalam keadaan pandemi. Namun, munculnya varian virus baru yang lebih berbahaya dan menular jangan sampai menjadikan semangat kita luntur untuk beribadah dan berkurban kepada Allah sebagai bentuk konsekuensi keimanan dan juga ketakwaan. Untuk itu, perlu kiranya kami bahas panduan ibadah Idul Adha 1442 Hijriah di tengah pandemi COVID-19. Panduan ini juga disesuaikan dengan Surat Edaran Kementerian Agama Republik Indonesia nomor 16 tahun 2021 tentang panduan kaifiat ibadah Idul Adha. Pertama, berkaitan dengan takbir hari raya. Menurut pendapat yang kuat, sebagaimana yang dipilih An-Nawawi bahwa bertakbir ketika Idul Adha dimulai sejak waktu setelah sholat subuh pada hari Arafah, yakni tanggal 9 Dzulhijjah, hingga sholat asar pada akhir hari tasyrik, yakni tanggal 13 Dzulhijjah. An-Nawawi mengatakan bahwa boleh dengan membaca Allahu Akbar 3 kali berturut-turut. Dan ini boleh diucapkan berulang kali sekehendak kita. Atau boleh mengucapkan pula sebagaimana kebiasaan orang-orang. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu Akbar, walillahil hamd. Ingat ya, ada ketentuan khusus dari Kemenak dalam ibadah takbiran ini. Salah satunya adalah dilarang untuk takbiran keliling di semua zona risiko penyebaran COVID-19, baik dengan berjalan atau pawai kendaraan. Kedua, berkaitan dengan sholat Idul Adha. Bagi daerah dengan zona merah dan zona oranye yang ditetapkan oleh pemerintah daerah dan juga Satuan Tugas Penanganan COVID-19, sholat Idul Adha yang biasanya dilakukan di lapangan atau masjid ditiadakan dan bisa melaksanakan sholat Idul Adha di rumah bersama keluarga. Sebagaimana Al-Bukhari dalam sahihnya mengatakan, apabila tidak sholat Id di lapangan, maka bisa diganti dengan melakukan sholat 2 rakaat. Demikian pula untuk wanita dan mereka yang tinggal di rumah. Catatan bagi yang sedang melakukan isolasi mandiri, maka bisa sholat Id secara munfarid dengan tata cara sholat Id yang sama pada umumnya, tanpa perlu khutbah. Sementara bagi daerah di luar kabupaten atau kota dengan level asesmen 3 dan 4 yang diterapkan PPKM darurat dan termasuk zona kuning dan zona hijau yang ditetapkan oleh pemerintah daerah dan juga Satgas Penanganan COVID-19, boleh menyelenggarakan sholat Idul Adha dengan beberapa protokol kesehatan. Daftar kabupaten atau kota dengan level asesmen 3 dan 4 serta acuan penyelenggaraan sholat Idul Adha di lapangan atau masjid bisa merujuk pada surat edaran Kemenak tadi. Poin terakhir adalah teknis pelaksanaan kurban. Tata cara penyembelihan kurban sebagaimana aturan syariat pada umumnya. Tetapi ada anjuran dari pemerintah untuk melaksanakan penyembelihan pada hari tasyrik, yakni pada tanggal 11, 12, dan 13 Dzulhijjah dengan tujuan menghindari kerumunan di lokasi pelaksanaan kurban. Penerapan protokol kesehatan, kebersihan petugas, dan sohibul kurban juga perlu diperhatikan, termasuk melakukan pembersihan dan disinfeksi seluruh peralatan sebelum dan sesudah digunakan. Kepala Kantor Urusan Agama atau KUA dan penyuluh agama juga perlu untuk melakukan pengawasan dan monitoring terhadap semua penyelenggaraan ibadah Idul Adha dan pelaksanaan kurban. Satu hal yang penting, kita sebagai kaum muslimin harus bisa memberi teladan di tengah-tengah kehidupan masyarakat kita yang mungkin tidak taat dan patuh terhadap aturan PPKM. Kedisiplinan kita bukan hanya untuk menyelamatkan diri kita sendiri, tetapi juga orang lain. Tetap jaga kesehatan, segera ikuti vaksinasi, dan perbanyak doa agar pandemi segera berakhir. Semoga apa yang kami sajikan ini bermanfaat bagi kaum muslimin. Segala puji bagi Allah, yang dengan nikmatnya segala kebaikan menjadi sempurna. Selamat Hari Raya Idul Adha 1442 Hijriah. Semoga ibadah kurban kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Jangan lupa kunjungi rumaiso.com. Update setiap hari, insya Allah.